apakah Dajjal itu fisik atau Dajjal itu sifat? Nah, itulah yang sampai sekarang tak putus. Yang satu mengatakan Dajjal itu sifat. Siapa saja yang tidak mau melihat kebenaran, hanya melihat kepada kebatilan, kejahatan, kemaksiatan, maka dia Dajjal. Sifat. Siapa saja. Sedangkan yang satu kelompok lagi tidak. Kata dia Dajjal itu fisik. Orang, sosok. Memang ada satu orang sosok namanya Dajjal. Jadi kalau ada manusia yang matanya tertutup terhadap kebenaran, hanya kebatilan saja, dia bukan Dajjal, dia pengikut Dajjal. Dajjal KW9. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa Dajjal itu bukan sosok, Dajjal itu sifat. Siapa saja yang menutup mata terhadap kebenaran, maka dia Dajjal. Bagi orang yang memahami bahwa Dajjal itu sifat. Tapi bagi orang yang memahami Dajjal itu bukan sifat, Dajjal itu adalah sosok, tokoh, orang. Memang ada orang yang matanya memang betul-betul buta secara fisik. Ustadz condong, antum condong ke mana? Antum condong ke fisik, bahwa ada makhluk nanti datang, memang matanya buta sebelah, dan biji matanya itu buta itu macam biji anggur yang menonjol. Akhirnya berkelailah orang yang mengatakan Dajjal itu sosok dengan yang mengatakan Dajjal itu fisik. Di tengah pengajian tadi orang itu berkelahi. Akhirnya Dajjal yang asli ketawa. Gara-gara aku kalian berkelahi kan, kata Dajjal. Rupanya kalian pun Dajjal juga, kata dia. Padahal Nabi mau mengasih tahu supaya kita berhati-hati. Tapi orang malah sibuk membahas sehingga lupa substansinya. Kalau antum meyakini bahwa Dajjal itu sosok, ya silakan aja. Antum meyakini bahwa Dajjal itu sifat, ya silakan aja. Tapi jangan gara-gara itu antum berkelahi lebih dahsyat daripada Dajjal asli. Ala, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah harrama alaikum dima'akum, haram menumpahkan darah. Darah antum haram saya tumpahkan. Tahu. Maksudnya ada haram membunuh. Wa amwalakum, harta antum haram saya ambil. Ini harta antum. Ini harta antum. Bagaimana harta antum ini bisa berpindah ke tangan saya? Kalau antum berikan tanpa kompensasi, namanya hadiah. Kalau antum berikan ke saya dengan kompensasi, namanya jual beli. Kalau antum berikan ke saya, nanti 1 Zulhijjah dibalikkan, namanya pinjam. Kalau antum berikan ke saya, balikkan tanggal 1 Zulhijjah, tapi STNK saya antum pegang, namanya gadai. Itulah yang disebut dengan akad muamalah. Barang antum berpindah ke saya, apakah hadiah, apakah zakat, apakah infak, apakah sedekah, apakah hibah, apakah hutang, apakah gadai, apakah curi, apakah rampas. Haram hukumnya berpindah ke tangan saya. Itu maksud amwalakum. Kahurmati yaumikum hadza, seperti mulianya hari ini. Hari ini maksudnya hari tanggal 10 tanggal 9, karena Nabi mengucapkannya ini haji wada, waktu wukuf di padang Arafah. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji. Fi baladikum hadza, di tanah kamu ini. Harinya hari haram, tanahnya tanah haram, bulannya bulan haram. Fi syahrikum, bulan haram. Bulan haram 4 Zulqa'dah,
Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita sedang berada di bulan haram. Dzulqa'dah. Zulhijjah nanti bulan haram. Tanahnya tanah haram. Batasnya dari Padang Arafah sampai ke Hudaybiyah. Makkah di tengah. Ke sini 22 kilo, ke sini 20 kilo. Jadi tanah haram itu panjangnya 42 kilo. Dari sini ke Bangkinang panjang tanah haram. Jadi kalau kita sholat dari Rimbo Panjang ini, asal kena yang 42 kilo ini sah. Kalau ke Ka'bah 15 meter, macam mana mau tepat 15? Pasti meleset. Ini Ka'bah. Siapalah kita ini yang sholatnya pas betul ke Ka'bah? Karena jauh meleset. Jadi selama kena yang 42 kilo ini sah. Tanah haram namanya. Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun artinya haram. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Hormat, gerak. Hormat, yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram. Kenapa jadi khamar yang terhormat? Kalau diminum hilang kehormatan. Zina haram. Kalau sampai tahu hilang kehormatan. Mesti paham ini dengan baik. Kalau tidak nanti murid kita bertanya balik, apa arti Masjidil Haram itu Pak Ustaz? Masjid yang haram-haram lah. Al-Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram, hilang kehormatan kalau kita melakukan. Sekarang kalian berada di bulan haram, di tanah haram, kata Nabi. Di tanah haram, di bulan haram. Maka demikianlah haram kalian menumpahkan darah. Haram kalian merampas harta orang lain. Ala ketahuilah hal ballaghtu. Sudahkah aku sampaikan? Kata Nabi. Semua menjawab, na'am. Zina haram, LGBT haram, riba haram, narkoba haram. Jamaah sekalian, sudahkah aku sampaikan? Kenapa Ustadz berkata begitu? Supaya nanti di akhirat waktu ditanya Allah, sudah kau sampaikan? Mereka dulu sudah bersaksi semua. Antum pun nanti waktu menyampaikan antum tanya, sudah aku sampaikan Bapak Ibu semua? Enggak ingat kami Pak Ustadz. Qalu, jamaah menjawab, na'am. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Allahumma syhad, ya Allah, ishhad, saksikan ya Allah. Saksikan ya Allah. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Wailakum, celaka kamu. Waihakum, celaka kamu. Diulang 2 kali penekanan makna. Unzuru kata Nabi, tengok, hati-hati, pandang, pikirkan. La tarji'u, jangan kamu balik lagi ba'di sesudah aku mati. Kuffaran, jangan kamu balik kafir, jangan murtad. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kamu memukul tengkuk sebagian. Nanti kalau aku dah mati, habis haji wada ni aku mati, kalian jangan jadi kafir. Kalian memukul tengkuk ini, kalian memukul tengkuk ini. Memukul tengkuk itu maksudnya membunuh. Karena kita biasa mukul tengkuk. Apa kabar? Bukan itu, mukul tengkuk itu memancung.
Jangan kalian memancung, saling membunuh sesudah aku mati nanti. Dan betul, saling membunuh orang itu setelah Nabi meninggal. Datang pasukan Musailamah Al-Kadzab, datang pasukan Abu Bakar, bam. Datang yang menolak zakat, murtad mereka. Datang pasukan Abu Bakar Siddiq, bam. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari.